Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Khairunisa dan Anggimna Kamila akan sedikit menjelaskan tentang tema Makkiyah dan Madaniyah. Di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang diampu oleh Bapak Ashad Abdillah Roshid MAG, mata kuliah Tafsir dan Multimedia. دي قصة حب على شاطئ الهوى أجمل حكاية قلب أبطالها احنا سوا فيها اللي تمنيت وياك حسيت أجمل إحساس أحلى كلام بالعين قلنا لبعضنا ضحكة قلوب. Perkembangan dan dinamika turunnya Al-Quran mendapatkan respon yang sangat beragam. Begitu juga dengan istilah-istilah yang muncul dari kajian terhadap Al-Quran. Salah satunya ialah istilah yang disebutkan dalam studi Al-Quran, yaitu Makkiyah dan Madaniyah, yang mengkaji tentang tempat turunnya ayat, apakah di kota Mekah atau di kota Madinah. Munculnya istilah ini merupakan sebuah gambaran tentang besarnya keantusiasan para ulama terhadap Al-Quran, sebagaimana keantusiasan ini juga dilakukan oleh para sahabat. Ilmu Makkiyah dan Madaniyah ini sangat penting sekali dikuasai oleh seorang mufasir ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, karena akan sangat membantu mereka mendapatkan pemahaman yang komprehensif ketika menafsirkan ayat. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Ada beberapa definisi tentang Makkiyah dan Madaniyah yang dikemukakan oleh ulama yang masing-masing berbeda satu sama lain. Perbedaan ini tentunya disebabkan oleh perbedaan kriteria yang ditetapkan oleh setiap ulama dalam menetapkan Makkiyah atau Madaniyah sebuah ayat atau surat. Dalam hal ini ada 3 pendapat yang dikemukakan oleh ulama, yaitu berdasarkan tempat turunnya suatu ayat, berdasarkan khitab atau seruan dari ayat tersebut, dan berdasarkan waktu turunnya. يا ربي يا نبي نديك دعني يا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. Sedangkan Madaniyah ialah yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya, seperti ayat yang turun kepada Nabi di Badar, Uhud, dan lain-lain. Berdasarkan pengertian di atas dapat kita pahami bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah dan sekitarnya, dan Madaniyah yang turun di Madinah dan sekitarnya. Namun, sebagian dari ayat Al-Quran tidak hanya turun di Mekah dan sekitarnya, dan tidak pula di Madinah dan sekitarnya, seperti surat At-Taubah ayat 42 dan surat Az-Zukhruf ayat 45. Berdasarkan khitab atau seruan dari ayat tersebut, Makkiyah ialah ayat-ayat Al-Quran yang berisi seruan atau khitab terhadap penduduk Mekah, dan Madaniyah berisi tentang khitab yang ditujukan terhadap penduduk Madinah. Contohnya, ayat atau surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan redaksi Ya Ayuhan Nas, wahai sekalian manusia, dikategorikan sebagai Makkiyah, karena pada waktu itu penduduk Mekah pada umumnya masih kufur, sedangkan ayat atau surat yang dimulai dengan redaksi Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dikategorikan Madaniyah, karena pada waktu itu benih-benih keimanan sudah tumbuh atau sudah terbentuk di dada penduduk Madinah. Berdasarkan waktu turunnya, Makkiyah ialah ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, sekalipun ayat tersebut turun di luar kota Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat Al-Quran yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, meskipun ayat tersebut turun bukan di kota Madinah.
Jadi, berdasarkan pengertian ini, walaupun ayat Al-Quran turun di Mekah atau Arafah setelah hijrah termasuk ke dalam golongan Madaniyah, seperti ayat yang turun pada tahun penaklukan kota Mekah, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 48. Pengklasifikasian ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Menurut Abu Bakar bin Hasyar, jumlah surat-surat Madaniyah yang disepakati oleh ulama berjumlah sekitar 20 surat, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, Al-Ahzab, Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, Al-Mumtahanah, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Tolak, At-Tahrim, dan An-Nasr. Sedangkan yang diperselisihkan berjumlah sekitar 12 surat, yaitu Al-Fatihah, Ar-Ra'du, Ar-Rahman, As-Sof, At-Tawwabun, At-Tawfif, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Para ulama berbeda pendapat tentang keadaan surat-surat ini, apakah Makkiyah atau Madaniyah. Imam Abu Sya'bah membagi surat-surat dalam Al-Quran menjadi 4 macam, yaitu surat-surat Makkiyah murni, surat-surat Madaniyah murni, surat-surat Makkiyah yang berisi ayat-ayat Madaniyah, dan surat-surat Madaniyah yang berisi ayat-ayat Makkiyah. Cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Untuk mengetahui dan menentukan Makkiyah dan Madaniyahnya suatu ayat atau suatu surat, para ulama bersandar pada 2 metode, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Jabiri, yaitu Sima'i Naqli dan Qiyas Ijtihadi. Dapat kita lihat di sini 2 metode Sima'i Naqli dan Qiyas Ijtihadi. Ciri-ciri khas surat Makkiyah. 1. Setiap surat yang terdapat di dalamnya lafaz qolah adalah surat Makkiyah. 2. Setiap surat yang di dalamnya mengandung sajdah adalah surat Makkiyah. 3. Setiap surat yang dibuka dengan huruf alfabet adalah surat Makkiyah, seperti Alif, Lam, Mim, Ra, Ha, Mim, dan lain-lain, kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. 4. Setiap surat yang mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah. 5. Setiap surat yang mengandung kisah Adam dan Iblis adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah. 6. Setiap surat yang lafadznya terdapat Ya Ayuhan Nas adalah surat Makkiyah. Ciri-ciri khas surat Madaniyah. 1. Setiap surat yang berisi kewajiban atau had sanksi adalah Madaniyah. 2. Setiap surat yang disebutkan di dalamnya tentang orang-orang munafik dan keadaan mereka, kecuali surat Al-Ankabut. Ini termasuk surat Makkiyah kecuali 11 ayat dari awal termasuk dalam golongan Madaniyah. 3. Setiap surat yang di dalamnya terdapat izin untuk berjihad serta penjelasan tentang hukum-hukum jihad. 4. Setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab. Dan yang terakhir 5. Setiap surat yang terdapat lafaz Ya ayyuhalladzina amanu adalah surat Madaniyah. Yang terakhir ini adalah faidah mengetahui ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Ini sangat penting sekali ya untuk kita mengetahui bagaimana faedah dari surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, untuk dijadikan sebagai alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, akan mengetahui sejarah pensyariatan hukum dan proses terbentuknya sebuah hukum secara bertahap. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran, kesucian, dan keaslian Al-Quran. Yang keempat, mendorong kita untuk meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode berdakwah menuju jalan Allah. Dan yang terakhir, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran.
Pengetahuan tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah merupakan bagian yang terpenting dalam ulumul Quran. Hal ini bukan saja merupakan kepentingan kesejarahan, melainkan juga untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat yang bersangkutan. Para ulama mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan tempat turunnya suatu ayat, berdasarkan hitop dalam ayat tersebut, dan berdasarkan waktu turunnya ayat tersebut. Di antara ketiga pendapat yang dikemukakan oleh ulama mengenai definisi Makkiyah dan Madaniyah, pendapat ketigalah yang lebih rajin karena ia lebih memberikan kepastian dan konsisten serta memenuhi unsur penyusunan takrif dan definisi. Pengklasifikasian ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran menjadi dua, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Setiap surat Makkiyah dan Madaniyah mempunyai beberapa ciri khas dan tema serta gaya bahasa yang berbeda. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.